Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Saya harapkan sehat ya. Saya bertanya apa kabar itu serius dan dengan iringan doa semoga kalian sehat selalu sehingga mengikuti semua kegiatan pembelajaran, mengikuti semua kegiatan dengan nuansa pembelajaran jarak jauh. Ini sudah takdir, ini sudah ketetapan yang harus kita lewati lika-likunya. Tidak boleh malas. Kelas 9, saya ingin mengingatkan satu hal pada kalian, yaitu bahwa kalian kelas 9 harus memberi contoh, ya, memberi teladan yang baik pada di bawah kalian, di bawah kelas bawah kalian itu, kelas 8 dan kelas 7, memperhatikan kalian. Maka harus kalian menjadi sosok atau orang yang diperhatikan dengan keteladanan yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana cara membedakan yang baik dan tidak? Ya tentu yang baik itu tidak menimbulkan keresahan. Kalau kadar kebaikan itu hanya pada diukur dengan kadar diri kita, tidak baik, tidak bisa. Kadar kebenaran itu adalah yang mengukur adalah lingkungan kita. Menimbulkan keresahan atau tidak? Kalau tidak, malah lingkungan kita memberi support baik, luar biasa sesuai dengan syariat, berarti itu baik. Tapi kalau menimbulkan keresahan, bahkan menimbulkan hal-hal negatif, itu tidak baik. Apa saja kalian selami, apa yang kalian lakukan dalam keseharian, ya. Baik anak-anakku, ini adalah pertemuan kedua di mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sudah ulas apa itu sirah, ya, apa itu sirah Nabawiyah, bagaimana itu sirah Nabawiyah. Maka kali ini kita akan mulai masuk pada materi intinya. Nah, kalau kita lihat di juz 3 di kitab Nurul Yakin, ringkasan kitab Nurul Yakin ini, kita akan mempelajari masa atau perkembangan agama Islam, tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka kita akan awali perjalanan itu, kisah itu dari Khulafaur Rasyidin. Ya. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa saja, bagaimana? Maka akan dibahas di juz 3 itu. Jadi saya buka dulu. Oh, ternyata di kelas 9 kita akan membahas para sahabat yang hidup setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka di pelajaran pertama kita akan masuk dengan pelajaran Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi begini. Khulafaur Rasyidin yaitu para pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana. Itu ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali putra Abu Thalib radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka itu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang pengganti posisi Nabi sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai penerus dakwah yang memang disepakati pada waktu itu menjadi pimpinannya, yaitu dimulai dari Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Ya, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar apa siapa? Kemudian mereka itu dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin karena mereka itulah yang mengganti Nabi Shallallahu Alaihi
alaihi wasallam dalam memberikan petunjuk penerangan yang benar serta dalam melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin karena beliau yang meneruskan tugas Nabi sebagai pemberi petunjuk, penerangan yang benar serta melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Jadi kenapa beliau mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, ya. Masa kekhalifahan mereka itu sampai 30 tahun. Jadi setelah Nabi wafat, masa 4 sosok ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu 30 tahun. Tidak dijelaskan di sini berapa per orangnya, berapa tahun per orangnya. Tapi yang jelas 4 sosok ini yang melanjutkan dakwah Nabi. Ya, maka di poin selanjutnya, dalam waktu yang sekian lama itu, selama 30 tahun, mereka dapat membebaskan Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan beberapa daerah di benua Afrika. Wah, berekspansi. Kalau kita cari referensi lain, namanya ekspansi Islam. Jadi di situ dijelaskan bahwa penjajahan dan apa yang dilakukan oleh pada waktu itu beda, ya. Jadi penjajahan dengan ekspansi Islam ini beda. Kalau penjajahan motifnya apa? Kalau apa ekspansi Islam ini apa yang di situ dijelaskan. Maka daerah-daerah yang pernah dibebaskan, dikuasai oleh Islam, yaitu ada di Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan beberapa daerah. Untuk lebih jelas bagaimana ini nanti kita akan bahas di. Jadi pada waktu itu dalam jangka waktu 30 tahun daerah kekuasaan atau daerah-daerah yang mulai dimasuki nilai-nilai Islam dibebaskan dari penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang menghalangi dakwah Islam kepada para penduduknya. Itu banyak raja-raja dan daerah-daerah yang ditaklukkan, seperti tadi yang sudah dijelaskan beberapa daerahnya. Kemudian itu kan perang. Jadi harus perang karena banyak riwayat-riwayat tentang peperangan itu setelah Nabi Muhammad wafat. Maka kita akan kenal dengan panglima-panglima yang paling masyhur, paling tersohor. Siapa saja? Kalau di sini di antara panglima perang mereka yang tersohor adalah Khalid bin Walid. Kenal Khalid bin Walid? Itu Abu Ubaidah, yakni Amir bin Jarrah. Itu panglima salah satu. Amir bin Ash, kemudian Musanna bin Harithah dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Ini para panglima-panglima yang tersohor pada masa itu. Selain memang sebagai pemimpin 4 sahabat itu. Namun beberapa kalau kita lihat riwayatnya nanti kita akan bahas. Kematian atau wafatnya 4 orang ini semuanya rata-rata ya mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan gitu loh. Karena ya ada resiko ketika beliau-beliau ini meneruskan dakwah Nabi, mengekspansi wilayah ajaran Islam, dakwah Islam itu tentu ada resikonya, yaitu perlawanan dari, maka itu akan dikenal dengan perang ini, perang itu, perang itu. Di antaranya tadi panglima-panglimanya. Jadi itu pengantar kita terlebih dahulu, pengantar untuk masuk itu. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq,
kemudian bagaimana Abu Bakar Asy-Siddiq, anak siapa, keturunannya bagaimana, perjalanannya bagaimana, itu akan dibahas di selanjutnya. Kemudian masih dengan sahabat-sahabat ketiga ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk itu pertemuan ini kita cukupkan dulu. Sementara itu pertemuan kita untuk tugasnya adalah cukup kalian dengan meneruskan kalimat yang saya sebutkan setelah ini. Kalimat pertama, perhatikan, tugasnya adalah saya sudah tahu bahwa, tentang tadi apa? Dari apa yang saya jelaskan, saya sudah tahu bahwa. 1. 2, sama, saya sudah tahu bahwa. 2, saya setelah. 3, saya sudah tahu bahwa. Jadi silahkan sebanyak-banyaknya informasi-informasi apa yang saya maksudnya kalian terima setelah menyaksikan video ini. Maka jawabannya tidak boleh lepas dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalau nggak tahu apa-apa, hilang, diulangi lagi, disaksikan lagi, diperhatikan lagi dengan baik informasi-informasi. Ini tentang sejarah, nanti akan kita bahas sejarah. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Videonya sangat menarik. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.